Anda kembali menyaksikan Jurnal Pagi. Ya, Pak Abbas, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik, kalau mungkin survei ini bisa menjadi sebuah pengalihan isu gitu, misleading. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya kira Pak Taufik mengatakan bahwa ini bagian dari pemanasan untuk memahami situasi masyarakat pemilih Jakarta saat ini, menginginkan pemimpin seperti apa, gitu. Bahwa memang aspek-aspek yang disebutkan Pak Taufik tadi, misalnya soal penyerapan anggaran yang rendah, ya memang ya itu bagian yang harus diperbaiki di Jakarta, karena 40% itu terlalu rendah untuk anggaran nasional. Dan saya kira Ahok juga dengan DPRD DKI harus kerja keras sekali untuk memastikan kerjasamanya berlangsung dengan fair dan kooperatif gitu ya, nggak kompetitif kayak seperti saat ini. Saling sandra misalnya, itu problem di DKI gitu, tanda tangan telat misalnya gitu, seterusnya. Nah, itu dari sisi kinerja pembangunan memang kita perlu menganalisis sampai sejauh itu, soal serapan anggaran itu penting gitu. Yang kedua soal popularitas, memang saya di awal sebutkan, saya setuju dengan Pak Taufik, ini memang kalau dibandingkan belum apple to apple saat ini, karena Pak Ahok setiap incumbent setiap saat muncul, Ridwan Kamil kan di Bandung, Bu Risma di sana. Baiklah. Jadi kalau dibandingkan untuk saat ini, memang kita juga tidak membandingkan, tapi ingin menunjukkan siapa yang ada di benak masyarakat. Selanjutnya adalah tantangan seperti apa yang ada di Jakarta dan pemimpin seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta. Ya. Jadi siapapun sebetulnya bisa belajar dari keinginan masyarakat itu, dan silahkan menyiapkan diri, karena Jakarta butuh pemimpin yang terbaik, karena ini adalah storefront dari national politics kita, kira-kira gitu. Betul sekali. Baik Bapak, sekarang kita ada penelpon dari Pak Heru dari Rawamangun. Selamat pagi Pak Heru. Gini, kalau saya melihat dari kewenangan dari... Ya Pak Heru, tolong suaranya lebih keras dikit. Oke, kurang begitu terdengar, silakan. Saya melihat kewenangan dari Ahok ya sebagai DKI 1. Terus terang kalau mengenai pembangunan fisik, dia tidak bisa dinilai berhasil karena tidak bisa harus berdiri sendiri. Kecuali dia itu bisa karena ada dukungan dari pusat, terutama bekas partnernya dia dengan Pak Jokowi, itu satu. Yang kedua, siapapun dengan APBD yang sangat besar, dia bisa membangun fisik infrastruktur di tempat dia berkuasa. Itu semua orang bisa. Tetapi jangan dilupakan bahwa Kobro Ahok ini dia gagal membentuk karakter di tingkat satuan pendidikan. Terbukti lelang jabatan kepala sekolah gagal, masih banyak pungutan, masih banyak diskriminasi di tingkat satuan pendidikan. Kemudian tidak dapat menyampaikan secara karakter bahwa masyarakat DKI ini akan dibawa kemana. Kalau soal pembangunan, kita itu nomor 5 lah kalau pembangunan fisik. Yang kita ingin bangun di DKI ini adalah pembentukan karakter anak, pembentukan karakter masyarakat. Nah ini yang sampai saat ini Kobro Ahok sampai saat ini belum dapat merealisasikan atau memberi contoh lah itu. Baik, terima kasih Pak Heru. Oke, terima kasih. Ya, kelihatan Pak Heru belum cukup puas gitu dengan kinerja Ahok saat ini ya. Betul, dan saya kira valid yang disebutkan Pak Heru itu. Memang harusnya bisa lebih dari ini, dengan APBD dan dengan dukungan dari pemerintah pusat seperti itu, bisa lebih dari itu. Yang kedua soal pendidikan, saya kira setuju dengan Pak Heru juga, karena secara umum memang belum kelihatan betul usaha DKI untuk membangun karakter pendidikan seperti apa, lalu bagaimana pengelolaannya. Tetapi sayangnya kita belum tanyakan itu di dalam survei kita. Mungkin ke depan kita bisa coba cek seberapa tahu masyarakat dan seberapa
baik atau cukup atau kurang penilaian masyarakat. Karena kita bertanya tentang public opinion, tapi ini evaluasi pembangunan yang disebutkan Pak Heru dan Pak Taufik juga tadi saya kira penting dilakukan. Baik. Ya, terakhir kita ke Bapak Taufik. Ya, Ya, Pak Taufik, mungkin ada tanggapan terakhir sebelum kita usaikan dialog pagi ini. enggak, saya ingin mengatakan begini, kalau kita sepakat sama-sama untuk Jakarta ke depan jauh lebih baik, apa yang negatif, apa yang kurang sebenarnya media juga harus bisa menyampaikan secara sebanding ketimbang misalkan soal pribadi Ahok gitu. Ini kan kalau saya baca di media lebih banyak ngomongin pribadi Ahok ketimbang kinerjanya. Saya memberi contoh bahwa struktur anggaran DKI Jakarta itu 19 triliun hanya untuk gaji pegawai loh. Artinya 30% lebih. Ini kan juga nggak baik gitu loh. Ini kebijakan yang tidak baik gitu. Nah, kayak begini misalnya gitu ya, itu juga mestinya dikedepankan juga oleh media. Tapi kan memang siapapun dia penguasa, dia pasti menguasai media, itu yang saya lihat gitu ya. Dan saya kira survei mesti banyak yang melakukan ya. Hari ini teman-teman misalkan itu bagian dari proses pemanasan. Baik. Ya. Dan wajar-wajar saja kalau dalam pandangan saya ketika kemudian Ahok menjadi lebih populer ya karena dia sebagai incumbent gitu ya. Nanti itu yang saya kira perlu juga media memberikan informasi yang sebanding gitu loh ya. Baik. Bapak Muhammad Taufik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Abbas sudah hadir di Jurnal Pagi hari ini.